Halo Batir. Halo Bu. Yang lain Batir jangan sampai lupa. Dimulai Bu. Oke, silakan dimulai. Selamat siang anak-anak. Sambil dilihat yang Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Pak. Bagaimana kamera kabar hari semuanya ini? di-on kan? Semoga Kamera semua Baik Pak. dalam keadaan sehat. Untuk absennya saya kirim di via grup sebentar. Baik anak-anak, Baik. sebelum kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini dimulai, alangkah baiknya kita awali berdoa dulu supaya dalam kegiatan belajar mengajar kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Emilianus Rumen, biasa dipanggil Pak Frumen. Baik anak-anak, mari kita mengamati materi berikut ini tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, indikator pembelajaran kita pada hari ini itu ada 4. Pertama, bersyukur atas anugerah Tuhan bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menghargai peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir, memiliki tanggung jawab untuk memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara utuh. Jadi, itulah indikator pembelajaran kita pada hari ini itu ada 4. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 5. Yang pertama, mendeskripsikan proses pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menjelaskan latar belakang perubahan rancangan Undang-Undang Dasar dalam sidang pertama PPKI. Ketiga, menjelaskan hasil perubahan naskah Undang-Undang Dasar dalam sidang pertama PPKI. Yang keempat, membandingkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil sidang pertama PPKI dengan hasil perubahan amandemen. Yang kelima, menjelaskan arti penting sidang pertama PPKI. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 5. Baik anak-anak. Kita lanjut. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah, pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar negara ini. Dikenal dengannya sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPU PPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan sebagai berikut. Saya minta maaf lagi kepada tuan-tuan sekalian supaya mengenai hal-hal Undang-Undang Dasar sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancang oleh Dokuritsu Dejumbi. Dalam sidang yang kedua, perubahan yang penting kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendak kita ke samping agar supaya kita mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai
pemimpin sidang. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946. Penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Hasilnya seperti yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. B. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. C. Membentukkan Nasional Pusat. Yang berikut pada tanggal sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPU PPKI. 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain sebagai berikut. A. Kata muka 5 diganti dengan kata pembukaan. Sedangkan B. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. C. Pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Jadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan nomor 71 pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sidang PPKI. Ketuanya itu sidang PPKI adalah Soekarno, sedangkan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Dan anggotanya itu ada 19. Yang pertama Suepomo, yang kedua Rajiman Firudiningrat, yang ketiga RR Sueroso, yang keempat Suetarojo Karto Hadi Kuesomo, yang kelima Gaha Abdul Wahid Hasim, yang keenam Cipatus, yang ketujuh Otto Iskandar Dinata, yang kedelapan Abdul Kadir, yang kesembilan Pangeran Soeharto Johan Lijo, yang kesepuluh Pangeran Puerbojo, yang 11 Muhammad Amir, yang ke-12 Purboyo itu ejaan lama. OE dibaca U ya, Rumen. Itu yang ejaan ke-12 lama. Abdul Abah, Bukan yang ke-13 Suepomo tapi yang ke-13 Muhammad Hasan, yang ke-14 GSSJ Ratulangi, yang ke-15 Andi Pangerana, yang ke-16 Ahel Hamidan, yang ke-7 Ketut Puja, yang ke-18 Johannes Atuhari, yang ke-19 Yap Jevanding. Jadi itulah tadi anggota-anggota PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya itu Muhammad Hatta. Jadi anggota PPKI jumlahnya itu ada 19 orang. Baik anak-anak,
Mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan terkait materi kita pada hari ini tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba yang lain, siapa yang bisa menyimpulkan terkait materi kita pada hari ini? Ayo anak-anak, semangat. Aduh. Astaga. Ayo tetap semangat. Halo Raffi Alfarizi, Muhammad Raffi. Teman-teman yang lain, mungkin ada yang bisa Coba menyimpulkan. disimpulkan pembelajaran hari ini, Muhammad Raffi. 1 atau 2 kalimat saja, saya ingin dengar. Ayo anak-anak. Mungkin Salah ada nggak yang apa-apa, yang ada salah yang bisa adalah yang menyimpulkan tidak pernah mencoba. terkait materi kita hari Raffi, ini. tolong. Raffi, Muhammad Raffi, oke. Volumenya tolong dikeraskan sedikit. Raffi, agak keras bicaranya nak, biar semuanya dengar sayang. ayo Raffi. 1945 oleh BPU PKI dilaksanakan dalam sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 16 Juli. Dia membentuk 3 panitia kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan Undang-Undang Dasar. Mungkin ada yang dari teman lain yang bisa menyimpulkan terkait materi kita pada hari ini. Ayo teman yang lain. Atau saya sebut namanya. Alina Ade Mutiara. Aku sih pengen. Alina Mutiara. Mungkin bisa menyimpulkan. Alina. Alina Ayo. Mutiara. Mungkin bisa menyimpulkan. Harus bisa, tidak bukan mungkin ya, bisa karena kamu mengikuti dari awal sampai akhir. 1 atau 2 kalimat wajib Alina. menyimpulkan. Atau mungkin dari teman yang lain. Dari Erika. Coba menyimpulkan. Erika. Halo. Dari yang teman lain. Coba menyimpulkan. Halo. Alina Ade Mutiara. Halo. Alina Mutiara. Dendi Mahfud Setiawan, coba menyimpulkan terkait materi kita hari ini. Dendi Mahfud Setiawan. Ayo Pak Rumen, ayo segera disimpulkan. Baik, Zoom-nya setelah ini habis, tolong segera. Ayo anak-anak, dicatat kesimpulannya. Oh, baik Bu. baik, Apa nggak tuh, Bu? baik anak-anak. Halo. Baik Pak. Baik anak-anak, Bapak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, proses pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPU PPKI dilakukan dalam sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Bisa diulangi Pak? Ya, Dek. Nanti saya
Proses pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPUPPKI dilakukan dalam sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Tanggal berapa? Tanggal berapa, Pak? Tanggal 18 Agustus tahun 1945. Terima kasih, Pak. Rancangan Undang-Undang Dasar mengalami perubahan dalam sidang pertama PPKI. Salah satu latar belakang perubahan tersebut adalah adanya ketentuan di dalam yang masih bernuansa Jepang. Rancangan Undang-Undang Dasar mengalami perubahan dalam sidang pertama PPKI. Salah satu latar belakang perubahan tersebut adalah adanya ketentuan di dalam yang masih bernuansa Jepang. Yang Bentar, berikut, Pak. ya Dek, Sebentar, jangan dilanjutkan dulu. ya Dek. Lanjut, Pak. Ya Dek. Yang berikut, salah satu contoh perubahan terhadap Undang-Undang Dasar dalam sidang pertama PPKI adalah istilah hukum dasar diganti dengan Undang-Undang Dasar. Baik, saya jelaskan lagi. Salah satu contoh perubahan terhadap Undang-Undang Dasar dalam sidang pertama PPKI adalah istilah yaitu hukum dasar. Hukum dasar diganti dengan Undang-Undang Dasar. Sidang pertama PPKI mewakili arti penting yaitu sebagai wadah yang disahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pedoman penyelenggaraan negara dan adanya kesepakatan tentang Presiden dan Wakil Presiden dan KNUP. Halo, Adek? Halo? Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Bapak jelas lagi. Ya, Pak. Yang pertama PPKI memiliki arti penting yaitu sebagai wadah yang disahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pedoman penyelenggaraan negara dan adanya kesepakatan tentang Presiden dan Wakil Presiden. Yang berikut, perubahan rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPUPPKI yang dipakai dalam sidang pertama PPKI mengalami perubahan. Yang berikut, perubahan pada bagian pembuka yang diambil dari Piagam Jakarta yang dilatar belakangi oleh keberatan wakil Protestan dan Katolik terhadap sila pertama. Rumusan dasar negara
Pada alinea keempat yang dianggap cenderung pada kepentingan agama tertentu. Hal ini berhasil diselesaikan beberapa saat sebelum sidang dimulai. Selanjutnya, perubahan juga dilakukan terhadap isi batang tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang masih menyatakan adanya kepentingan serta campur tangan Jepang dalam pemerintah Indonesia. Padahal Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Berikut adalah contoh pasal yang dimaksud. Yang pertama, bagian ketentuan peralihan pasal 37 ayat 1 berbunyi, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan mufakat bila tentara dari Nippon mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintah kepada pemerintah Indonesia. Yang kedua, pasal 38 berbunyi, selama peperangan itu masih halo Bapak Rumen, tolong untuk kesimpulannya dipersingkat ya, karena ini waktunya sudah tinggal 2 menit lagi. Ya, Bu. Jadi nanti daripada tiba-tiba lift secara otomatis, jadi bisa dipersingkat Ya, Bu. untuk penutupan pembelajaran. Baik, Oke, terima kasih. baik anak-anak. Untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelum Bapak mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih. Harapan Bapak jangan lupa untuk belajar. Karena kita adalah sebagai generasi depan untuk bangsa dan negara. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Dek. Tetap semangat ya, Dek. Terima kasih, Bu. Saya izin lift dulu ya. Jangan lupa untuk besok adalah hari terakhir untuk Zoom-nya. Saya sangat terima kasih untuk anak-anak yang sudah antusias mengikuti. Terima kasih atas partisipasinya dan semangat belajarnya. Ya. Ya, Bu. Semoga mendapat hasil yang maksimal. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah boleh keluar, Pak? Iya, Dek. Nggak apa-apa, karena waktunya sudah habis. Oh, selamat siang semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ini? Nah, bang, gitu.